Pernah kebayang nggak kalau waktu yang Anda alami itu bisa jadi beda sama waktu yang dialami orang lain? Nah, hari ini kita bakal bongkar ide gila dari Albert Einstein yang mengubah segalanya, teori relativitas khusus. Siap-siap ya, karena pemahaman kita tentang ruang dan waktu bakal dijungkir balikan. Coba deh bayangin teman Anda pergi jalan-jalan ke luar angkasa. Pas dia balik, kok dia jadi lebih muda dari Anda? Kedengarannya kayak cerita film fiksi ilmiah ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang ini bukan fiksi? Pertanyaannya, kok bisa? Jawabannya bakal mengubah cara Anda melihat alam semesta selamanya. Dan jawabannya, ternyata bisa. Ini beneran terjadi loh, bukan cuma teori di papan tulis. NASA sendiri udah mengukurnya. Astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional itu, karena mereka gerak cepet banget, pas balik ke bumi mereka sepersekian detik lebih mudah dari kita semua. Emang sih, bedanya kecil banget, tapi ini bukti nyata. Waktu itu bukan jam universal yang detaknya sama buat semua orang. Terus, gimana cara kerjanya? Oke, biar gampang, kita akan bedah dalam 6 langkah. Pertama, kita bakal lihat kenapa waktu bisa jalan beda-beda, terus kita temuin satu-satunya aturan di alam semesta yang nggak bisa dilanggar. Dari situ, kita akan lihat gimana ruang dan waktu jadi elastis, kita ungkap makna sejati dari rumus paling terkenal di dunia, kita cari bukti yang ada di tangan Anda sendiri, dan terakhir, kita satukan semuanya dalam sebuah konsep baru yang keren, ruang waktu. Yuk, kita mulai petualangannya. Oke, untuk ngertiin ini kita bakal pakai sebuah cerita klasik di dunia fisika, paradoks si kembar. Ini cara paling asyik buat ngelihat langsung efek relativitas yang dramatis dalam skala manusia. Kenalan dulu nih sama si kembar, Alice dan Bob. Alice jadi astronot, terbang ke bintang-bintang dengan kecepatan mendekati cahaya. Buat dia, misinya cuma berjalan 5 tahun. Semua kerasa normal. Tapi, pas dia balik ke bumi, kaget. Bob, saudara kembarnya, sekarang 11 tahun lebih tua. Ini bukan cuma jam tangannya yang beda ya. Seluruh hidup Alice, detak jantungnya, proses berpikirnya, semuanya benar-benar mengalami waktu lebih lambat dibanding Bob. Kedengarannya mustahil banget kan? Apa sih yang bikin waktu bisa beda sejauh itu? Jawabannya ada di satu prinsip dasar yang ditemuin Einstein. Satu hukum alam yang nggak bisa diganggu-gugat apapun yang terjadi. Gini deh, di dunia kita sehari-hari, kecepatan itu relatif. Kalau Anda lagi di mobil terus ngelempar bola, kecepatan bola itu ya kecepatan lemparan Anda ditambah kecepatan mobil. Masuk akal. Tapi cahaya, nah ini dia yang aneh. Cahaya itu melanggar aturan ini. Nggak peduli seberapa cepat Anda bergerak, biarpun Anda naik roket paling canggih, kecepatan cahaya yang Anda ukur bakal selalu sama, 300.000 km per detik. Titik. Ini adalah batas kecepatan kosmik yang absolut. Dan disinilah letak kejeniusan Einstein. Dia mikir, kalau kecepatan cahaya itu wajib sama buat semua orang, terus apa dong yang harus mengalah? Jawabannya radikal banget. Bukan alat ukur kita yang salah, tapi ruang dan waktu itu sendiri yang harus fleksibel, yang harus melar dan menyusut. Oke, jadi mari kita lihat apa yang terjadi waktu ruang dan waktu harus nurut sama kecepatan cahaya yang konstan ini. Konsekuensinya beneran aneh dan sama sekali di luar nalar kita. Nah, ini dia 3 efek utamanya. Pertama, dilatasi waktu. Makin cepat Anda bergerak, makin lambat waktu berjalan buat Anda. Ini yang dialami Alice. Kedua, kontraksi panjang. Objek yang bergerak cepat bakal kelihatan lebih pendek buat orang yang diam. Dan yang ketiga, mungkin ini yang paling bikin pusing, relativitas simultanitas. Yang artinya konsep kita tentang dua kejadian yang terjadi bersamaan itu ternyata nggak sama buat semua orang. Coba inget-inget lagi pesawatnya Alice. Waktu di darat panjangnya 100 meter. Tapi buat Bob yang lihat pesawat itu melesat di angkasa, pesawatnya kelihatan jadi gepeng, menyusut jadi cuma 44 meter. Anehnya, buat Alice yang di dalam, semua normal-normal aja. Penggarisnya tetap nunjukin 100 meter. Artinya, panjang sebuah benda itu bukan sesuatu yang pasti, tapi tergantung siapa yang ngukur. Sekarang, kita bahas sesuatu yang kita anggap sepele. Sekarang, kalau ada 2 petir nyamber di 2 kota berbeda di waktu yang persis sama, kita pasti mikir semua orang juga setuju soal itu. Tapi, beneran gitu? Bayangin Anda lagi berdiri di tengah-tengah gerbong kereta. Tiba-tiba, blam, petir nyamber ujung depan dan belakang gerbong bersamaan. Setidaknya menurut Anda, cahayanya sampai ke mata Anda barengan. Tapi, buat teman Anda yang berdiri di peron, dia lihat keretanya bergerak maju. Dia lihat Anda bergerak mendekati cahaya dari depan dan menjauhi cahaya dari belakang. Karena kecepatan cahaya itu konstan, buat dia, cahaya dari depan pasti sampai duluan. Kesimpulan dia, petir itu nggak nyamber barengan. Sekarangnya Anda beda sama sekarangnya dia. Gila kan?
Dari semua keanehan soal waktu dan ruang ini, ternyata muncul satu hubungan yang nggak disangka-sangka antara dua hal yang kelihatannya beda banget, massa dan energi. Dan semua ini akhirnya mengarah ke satu kesimpulan paling dahsyat. E sama dengan mc kuadrat. Persamaan paling ikonik di dunia, ini artinya energi E dan massa M itu ibarat dua sisi dari koin yang sama. Dan C kuadrat, kecepatan cahaya dikali dirinya sendiri, itu angka pengali yang gede banget, yang artinya sedikit aja massa bisa menyimpan energi yang luar biasa besar. Seberapa besar sih energinya? Gini deh, ambil satu koin kecil. Kalau kita bisa mengubah semua massanya jadi energi murni, ledakannya itu setara sama bom nuklir. Ini kekuatan yang sama yang jadi bahan bakar matahari kita, dan sayangnya juga dipakai di senjata paling merusak yang pernah ada. Semuanya tersembunyi di dalam materi itu sendiri. Anda mungkin mikir, ini kan cuma teori fisika yang rumit, gak ada urusannya sama saya. Eits, jangan salah. Ada bukti nyata relativitas yang Anda pakai hampir tiap hari, bahkan mungkin sekarang lagi ada di genggaman tangan Anda. Sistem GPS itu bergantung sama jaringan satelit yang ngorbit bumi dengan kecepatan sekitar 14.000 km per jam. Walaupun masih jauh dari kecepatan cahaya, itu udah cukup cepat untuk bikin efek relativitas jadi nyata. Jam di satelit-satelit itu beneran berdetak dengan kecepatan yang beda dari jam kita di bumi. Jadi gini, ada dua efek relativitas yang terjadi. Kecepatan tinggi satelit bikin jam mereka lebih lambat sekitar 7 mikrodetik per hari. Tapi ada efek lain dari gravitasi, ini dari teori Einstein yang lain, yang justru bikin jamnya lebih cepat 45 mikrodetik. Jadi totalnya, jam satelit itu lebih cepat 38 mikrodetik tiap hari. Kedengarannya sepele ya, tapi kalau nggak dikoreksi, GPS Anda bakal meleset 10 km setiap hari. Nah, ini dia intinya. Setiap kali Anda buka peta di HP, software di dalamnya itu secara aktif ngitungin koreksi berdasarkan teori relativitas Einstein. Tanpa Einstein, navigasi modern itu mustahil. Teori yang umurnya 100 tahun lebih ini lagi bekerja di saku Anda sekarang juga. Jadi, apa gambaran besarnya? Waktu yang melambat, ruang yang menyusut, massa jadi energi, ini semua bukan cuma trik-trik aneh alam semesta, ini adalah petunjuk-petunjuk yang mengarah ke sebuah pemahaman baru yang revolusioner tentang realitas itu sendiri. Einstein menyatukan ruang 3 dimensi dan waktu jadi satu kesatuan 4 dimensi yang disebut ruang waktu. Bayangin Anda punya jatah kecepatan yang tetap buat bergerak di dalam ruang waktu ini. Semakin banyak jatah yang Anda pakai buat bergerak di ruang, semakin sedikit yang tersisa buat bergerak di waktu. Makanya astronot yang ngebut jadi lebih awet muda. Terus kalau Anda diam, semua jatah kecepatan Anda dipakai buat bergerak maju dalam waktu. Itulah yang kita sebut menua. Pada akhirnya, pelajaran terbesar dari relativitas khusus adalah soal kerendahan hati. Teori ini ngajarin kita kalau akal sehat kita itu ya cuma produk dari pengalaman hidup di kecepatan rendah di planet kecil ini. Untuk benar-benar memahami alam semesta, kita harus berani berpikir di luar intuisi kita. Jadi, kita udah lihat kalau ruang dan waktu itu bukan panggung yang kaku, tapi pemain yang aktif dan fleksibel. Kita udah tahu kalau kecepatan bisa melengkungkan waktu. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan besar terakhir. Kalau kecepatan bisa melakuin itu, mungkinkah ada kekuatan lain yang bisa melengkungkan jalinan ruang waktu itu sendiri? Gimana kalau gravitasi? Tapi itu cerita untuk lain waktu.